Oke, baik. Selanjutnya adalah Kerajaan Baru sekitar tahun 1549 sampai 1009 ya. Oke, kita lihat ada apa sih di sini. Nah, pada masa ini muncul seorang Firaun yang bernama Ramses kedua. Nah, dia ini dikenal sebagai Firaun yang sering membangun banyak sekali kuil, patung, dan juga obelisk. Bahkan pada saat pemerintahannya dia pernah memimpin sebuah perang terhadap bangsa Het. Bangsa Het ini adalah bangsa yang berasal dari Mesopotamia ya. Dan dia ini adalah raja yang cukup kuat ya. Karena pada saat itu bangsa Het mulai mengancam dari Mesir kuno. Dan kedua negara, Mesir kuno dengan bangsa Het ini terlibat dalam sebuah pertempuran yang namanya Pertempuran Kadesh, yang sekarang itu ada di perbatasan di Semenanjung Sinai ya, pada tahun 1274 sebelum Masehi. Nah, nanti di pertempuran Kadesh ini ada yang namanya Perjanjian Perdamaian Kadesh. Ini adalah perjanjian perdamaian tertua di dunia ya. Jadi di zaman Mesir kuno udah ada, setelah perang ada perjanjian perdamaian, ada gencatan senjata gitu ya. Nah, pada saat itu Mesir terus mengalami serangan dari bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu ada yang namanya bangsa barbar. Bangsa barbar ini adalah sebutan untuk bangsa-bangsa yang berbahasa aneh gitu ya. Oleh orang Mesir kuno dianggapnya berbahasa aneh. Mereka adalah orang-orang Libya dan juga orang-orang laut yang ada di sekitar Laut Mediterania. Dan mereka itu menjadi ancaman untuk bangsa Mesir kuno pada saat itu. Nah, pada saat itu juga Mesir kuno ini terancam oleh para imam agung. Jadi para petinggi di bidang agama, mereka ini mulai mengancam kekuasaan dari Firaun di ibu kota gitu ya. Jadi pada masa Kerajaan Baru ini sebenarnya Mesir kuno ini mulai menghadapi ancaman-ancaman baik itu dari luar ataupun dari dalam. Sehingga pada saat itu Mesir kuno akhirnya harus takluk ke dalam salah satu wilayah kekuasaannya di Mesir Hilir. Dia itu kepada bangsa Smendes gitu ya. Jadi Mesir itu waktu itu kalah sama salah satu provinsinya sehingga diambil alih. Jadi ini ibaratkan sebagai sebuah kudeta atau pengambil alihan kekuasaan. Nah, ini gambar dari lempengan tanah liat yang di dalamnya memuat perjanjian perdamaian antara Mesir dengan bangsa Het. Nah, ini adalah mumi dari Firaun Ramses kedua. Ya, jadi pada masa Kerajaan Baru di sisi lain pembangunan sangat sukses, tapi di sisi lain banyak serangan-serangan dari bangsa lain sehingga Kerajaan Baru ini berakhir di tahun 1069 ini karena ditaklukkan oleh salah satu gubernurnya yaitu dari bangsa Smendes. Nah, akhirnya Mesir jatuh kembali ke dalam masa perpecahan yang masuk ke dalam masa menengah ketiga tahun 1069 sampai 653 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu ini adalah peta dari Mesir kuno keseluruhan ya. Wilayah kekuasaannya itu dari wilayah utara dari sini sampai selatan. Nah, ini tuh daerah Nubia ya. Nah, karena Mesir kuno waktu itu dikuasai oleh Smendes di Mesir Hilirnya, tiba-tiba di bagian selatan juga muncul bangsa lain yang mencoba untuk mengganggu kekuasaan dari Smendes. Jadi terjadi konflik antara bangsa Smendes dan juga bangsa Bubastid tahun 945 sebelum Masehi. Di sisi lain juga ada orang-orang Libya, orang-orang gurun, dan di bawah ada bangsa Kus. Jadi Mesir kuno secara taktis sebenarnya terbagi menjadi beberapa bagian yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa ini. Nah, gitu ya. Kemudian di bagian utara ada ancaman dari bangsa Asyur dari Mesopotamia tuh ya, yang zamannya Raja Asurbanipal. Dia mulai mengancam dari keberadaan Mesir kuno waktu itu. Ancamannya terjadi pada tahun 671 sampai 667 sebelum Masehi. Nah, gitu ya. Nah, akhir dari Mesir kuno ini terjadi tahun 672 sampai 332. Jadi setelah menengah ketiga nih yang Mesir terbagi-bagi jadi Smendes, Bubastid, Libya, Kus dan juga Asyur. Mesir kuno ini akhirnya ditaklukkan oleh Asyur. Jadi bangsa Asyur, bangsa Mesopotamia menaklukkan Mesir dan menjadikan Mesir sebagai vasal. Nah, Mesir waktu itu diganti statusnya menjadi sais atau kerajaan bawahan. Nah, tapi meskipun dikuasai oleh Asyur, pada saat itu Mesir mengalami kebangkitan di bidang perekonomian karena waktu itu bangsa Asyur ini
istilahnya apa namanya ya, menjadikan Mesir ini sebagai tempat pertanian gitu ya, dan juga perdagangan. Pada 525 sebelum Masehi, akhirnya bangsa Asyur pun dikalahkan oleh bangsa baru yang namanya bangsa Persia dari dinasti Achaemenid, dan Mesir akhirnya dirubah statusnya menjadi satrapi. Satrapi itu sebutan dari negara bagian oleh Persia ya. Nah, semenjak dikuasai oleh Persia tersebut, akhirnya mulai masuk ke dinasti Ptolemeus pada tahun 332 sampai 30 sebelum Masehi. Nah, pada waktu itu Mesir kuno kembali ditaklukkan. Jadi habis ditaklukkan Mesopotamia, kemudian ditaklukkan Persia. Terakhir, Mesir ini ditaklukkan oleh Alexander the Great dari Makedonia, dari Yunani ya. Dan waktu itu Mesir kuno jadi bawahannya, dan bawahannya itu nanti diperintah oleh dinasti Ptolemeus. Nah, di saat inilah nanti muncul sosok seorang raja wanita yang bernama Cleopatra. Jadi Cleopatra itu muncul di saat Mesir kuno dikuasai oleh pasukannya Alexander the Great gitu ya. Nah, pada saat itu didirikan sebuah kota penting di Mesir kuno ini, namanya adalah Alexandria, diambil dari nama Alexander the Great. Ini adalah salah satu kota yang di dalamnya terdapat sebuah perpustakaan terkenal yang memuat ilmu pengetahuan antara pengetahuan barat dan juga pengetahuan timur. Pada saat itu juga dibuat mercusuar, perpustakaan, dan juga sebagai tempat bisnis. Nah, pada saat itu ketika pemerintahannya Cleopatra ke-7, Mesir kuno kembali ditaklukkan oleh bangsa asing, kali ini oleh bangsa Romawi. Jadi Mesir kuno ini endingnya sedih banget ya, ditaklukkan terus oleh bangsa-bangsa asing, sehingga masuk ke dalam kekuasaan Romawi pada tahun 30 sampai 300 Masehi. Nah, pada masa ini mulai masuk pengaruh dari agama Kristen, karena memang diketahui Romawi ini menganut agama Kristen sehingga mulai menyebarkannya ke daerah-daerah jajahannya. Nah, agama Kristen ini mulai muncul dan menyebar di Alexandria pada saat itu. Nah, tapi pada saat itu sebenarnya ketika pertama kali dikuasai oleh Romawi, Romawinya ini kan belum menganut agama Kristen ya. Sorry tadi saya salah. Sebenarnya pada masa Diocletianus, pada Kaisar Diocletianus, orang Kristen ini mengalami yang namanya penganiayaan dari Kaisar Romawi, tapi di Mesir kuno ini lumayan dilindungi ya. Sehingga nanti pada masa Raja Konstantinopel atau Konstantinus, bukan Konstantinopel, Konstantin Agung, ini pemujaan terhadap para dewa, Amon-Ra, kemudian dewa-dewa yang lain ini dilarang. Sehingga pada masa Theodosius, Kristen ini menjadi agama utama di Mesir kuno. Jadi semakin kuat ya. Jadi orang-orang Mesir kunonya nggak boleh melaksanakan agama mereka, dan mereka harus melaksanakan agama yang diperintahkan oleh Romawi. Nah, ini adalah Kaisar Konstantin. Dan semenjak itu Mesir kuno akhirnya ditaklukkan oleh bangsa asing dan belum bisa merdeka, nanti baru sampai 1900-an baru mereka merdeka ya. Jadi nanti gonta-ganti, setelah Romawi nanti muncul Turki Utsmani, setelah pokoknya nanti banyak banget sampai yang terakhir itu Inggris ya. Jadi Mesir itu dijajah terus setelah yang masa kekuasaan terakhir yang Ramses itu ya. Oke. Untuk Mesir kuno ini sudah beres. Ada tugas yang harus kalian kerjakan di aplikasi sekolah ya. Silakan dicek di aplikasi kalian masing-masing. Terima kasih. Semangat pagi, Smok 2 bisa.